Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, mengakui ada aliran dana sebesar 27 miliar rupiah kepada seorang bernama Dito Aryotejo untuk pengamanan kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara Base Transceiver Station. Hal itu diungkapkan Irwan ketika Ketua Majelis Hakim Fahrizal Hendri mencecar pengeluaran dana yang coba dilakukan untuk menutupi kasus dugaan korupsi yang saat ini masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung RI. Dito merupakan pihak terakhir yang diberikan uang puluhan miliar dalam rangka pengamanan kasus tersebut. Irwan mengatakan, ia juga pernah memberikan 15 miliar rupiah kepada Edward Hutahian dan seorang bernama Wawan sebanyak 2 kali pemberian sebesar 30 miliar rupiah. Irwan mengungkapkan, uang puluhan miliar itu dititipkan melalui seorang bernama Resi dan Widi untuk diberikan ke Dito. Hakim Fahzal kemudian mencecar siapa sosok Dito yang dimaksud oleh Irwan Hendra. Ia mengatakan bahwa sosok tersebut adalah Dito Aryotejo. Kemudian wajah hakim langsung berubah. Ia tidak berani menyebut siapa Dito Aryotejo. Ada lagi, Pak? Ada lagi untuk nutup juga. Iya. Berapa? 27. 27 M. Iya. Siapa itu, Pak? Pada saat itu saya tidak menyerahkan langsung, tapi Sama siapa? saya titip ke teman yang namanya Resi dan juga Sama? lewat Windy juga. Ya. Lewat Windy. Ya. Titip sama siapa? Yang terakhir namanya Dito. Dito. Ya. Dito apa? Pada saat itu saya taunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryotejo. Dito Aryotejo. Siapa itu? Nggak tahu saya orang siapa. Terkait hal ini, Kejaksaan Agung juga telah mendalami dugaan adanya aliran uang dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur menara BTS 4G melalui pemeriksaan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo pada 3 Juli 2023. Dito Aryotejo telah membantah dugaan bahwa dirinya pernah menerima uang dari seorang tersangka kasus proyek BTS 4G. Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak mengenal Irwan Hermawan yang mengungkap soal dugaan aliran uang pada dirinya. Ia mengaku sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal apalagi menerima, kata Dito. Kalau dari yang saya baca, kan saya hari ini hanya membaca apa yang dituding yang ada di suatu media. Itu karena saya sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal, dan apalagi menerima. Makanya saya senang bisa datang ke Kejaksaan, karena waktu minggu lalu kan saya itu dari Berlin kan, jadi belum sempat dan langsung long weekend dari cuti nasional. Jadi hari inilah forum resmi dan momentum yang saya rasa sangat baik juga buat semuanya. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi BTS 4G yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate menjadi momok bagi beberapa partai. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan, kasus dugaan korupsi di Kominfo itu memunculkan isu liar di publik, khususnya mengenai aliran dana menetes ke partai-partai. Oleh karenanya, Nasdem meminta agar Johnny G. Plate buka-bukaan soal kasus yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah itu. Nasdem mendorong agar Johnny Plate membuka dan bahkan kalau perlu menjadi justice kolaborator. Ia mengatakan telah berkembang isu mengenai keterlibatan beberapa pihak dalam dugaan kasus korupsi BTS. Bahkan beredar informasi merambah ke 4 partai. Maka dari itu, Ali berharap Johnny Plate bisa mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi tersebut agar tidak berdampak negatif ke partai-partai, khususnya Partai Nasdem pada pemilu serentak 2024. Mengingat dirinya adalah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang kini dinonaktifkan. Beredar kabar, aliran dana kasus tersebut diduga mengalir ke sejumlah partai politik, bukan hanya ketiga parpol, tetapi 4 parpol. Bukan hanya ketiga partai seperti yang beredar di media sosial selama ini, tapi ada 4 parpol. Satu lagi adalah Partai Kuning. Dana itu juga sampai ke kelompok usaha SM. Pekan lalu, informasi soal aliran dana ke parpol sudah dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
sekaligus PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD. Ia menganggap dugaan aliran dana ke parpol hanya gosip politik. Mahfud menuliskan dalam Twitter, "Info itu tidak akurat Pak Beni, saya tidak pernah menyebut nama parpol. Saya ditanya oleh wartawan yang menyebut nama beberapa parpol menerima aliran dana." Menurut Mahfud, isu adanya aliran dana korupsi BTS ke partai politik hanya sebagai gosip, sehingga dirinya tidak akan masuk ke ranah itu dan sudah melapor ke Presiden Jokowi. Ia mendengar info, baginya itu hanya gosip politik. Mendengar info tersebut, PDI Perjuangan membantah terlibat dalam aliran dana korupsi jumbo itu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyangkal jika partainya ikut terseret dalam menerima aliran dana haram tersebut usai penetapan tersangka Johnny Plate ke Kejaksaan Agung. Said menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak pernah memerintahkan kadernya untuk membahas kejadian tersebut. Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menegaskan Ketua Umum partainya Surya Paloh justru ingin kasus dugaan korupsi ini diperiksa secara akuntabel dan profesional kepada semua pihak. Terkait aliran dana kasus ini, Kejaksaan Agung bakal mendalaminya dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Untuk diketahui, viralnya grafis dan narasi yang mengurai indikasi nama-nama pejabat dan petinggi partai di balik korupsi BTS 4F Kominfo membuat relawan Jokowi sekaligus aktivis 98 angkat bicara. Sejak beredar aliran dana ke elite partai di berbagai perbincangan jejaring perpesanan WA Group dan medsos, hal yang paling multitafsir di masyarakat adalah tentang keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam mega korupsi 8 triliun BTS Kominfo tersebut. Relawan Jokowi meminta Kejaksaan Agung untuk berani memeriksa Hasto dalam kasus tersebut agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran tafsir di masyarakat yang telah berkembang saat ini. Dinamika yang berkembang dan berbagai kasus korupsi yang terbuka oleh Kejaksaan Agung jangan sampai disalahartikan dan menyudutkan Presiden Jokowi ketika dinamika politik semakin naik menjelang pemilu 2024. Kejaksaan Agung harus transparan dan terbuka dalam kasus mega korupsi BTS yang merugikan negara 8 triliun tersebut dan segera menangkap para aktor serta elite partai yang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Sementara itu, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil nama-nama yang sekarang beredar viral. Setelah ditetapkannya Johnny Plate sebagai tersangka dan ditahan Kejagung dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G yang diduga merugikan negara 8,3 triliun rupiah, tersebar sejumlah nama seperti Sakti Wahyu Trenggono, suami Puhan Maharani Happy Hapsoro, anaknya Mensesnek Pratikno, bahkan Hasto Kristianto Sekjen PDIP yang ditengarai berada dalam proyek tersebut. Menurut Muslim, Kejaksaan Agung harus memanggil dan memeriksa semuanya, dan jika terbukti harus ditersangkakan dan ditahan sebagaimana Johnny Plate. Hasto Kristianto bukan kali ini saja tersandung isu korupsi. Sebelumnya ia pernah dipanggil KPK terkait kasus dugaan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024. Hasto saat itu mengaku siap memberikan penjelasan yang diperlukan kepada penyidik KPK. Kasus yang membuat Hasto diperiksa berawal dari OTT KPK. Singkat cerita, ada 4 tersangka yang ditetapkan, yaitu Wahyu Stiana, Agustiani Tio Fridelina, Saiful, dan Harun Masiku. Wahyu merupakan komisioner KPU, sedangkan Agustiani disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu. Lalu Saiful hanya disebut KPK sebagai swasta dan Harun adalah kader PDIP. KPK menjerat Saiful dan Harun sebagai pemberi suap, sedangkan Wahyu dan Agustiani adalah penerimanya. Harun disangkakan KPK memberikan suap ke Wahyu terkait PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kemas. Nama Harun disebut didorong DPP PDIP untuk menggantikan Nazarudin. Namun isu liar lain sempat muncul yang menyebutkan adanya 2 staf Hasto dengan inisial S dan D yang turut dijerat. Isu itu dihembuskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitternya. Andi Arief mentweet jika benar ada 2 staf Sekjen Hasto Kristianto dengan inisial S dan D juga ikut OTT KPK bersama caleg partai tersebut, maka apa arti sebuah tangisan? Bahkan saat Komisi Pemberantasan Korupsi akan menangkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto, penyelidik KPK Wahyu Setiawan justru yang ditangkap oleh sekelompok polisi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pemimpin lembaga anti korupsi mengampaikan bukti-bukti dugaan keterlibatan Hasto.